Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Freeze, YouTube channel yang membahas tentang kehidupan perawat Indonesia yang bekerja di Jepang dan hal-hal menarik lainnya tentang Jepang. So, stay tune terus dan ikutin videonya sampai habis. Di video kali ini, kita akan membahas tema yang lain daripada biasanya. Jadi singkat ceritanya, bulan ini, bulan Februari tahun 2021 ini, aku baru aja mulai nabung reksadana di Jepang. Dan aku beberapa hari yang lalu bikin instastory di akun Instagramku. Dan aku bikin vote gimana kalau aku buatin video tentang investasi di Jepang. Dan ternyata 98% teman-teman itu jawabnya iya dan mau. Maksudnya mereka pengen untuk dengerin atau lihat video untuk pembahasan investasi di Jepang gitu ya. Dan cuman satu orang aja sih yang ngevote no. Jadi karena aku juga masih baru nyoba belajar dan mulai investasi reksadana di Jepang, sekalian aku tuh pengen sharing ke teman-teman dan berbagi pengalaman tentang investasi yang aku lakukan. Jadi aku pengen ajak teman-teman juga semua belajar tentang investasi di Jepang. Dan kalau dalam video ini masih ada yang salah atau mungkin ada teman-teman yang mau kasih saran atau pertanyaan, jangan lupa tinggalin komentar kalian di kolom komentar ya guys. Oke, kali ini kita akan bagi isi dalam video ini menjadi 3 poin. Dan poin yang pertama adalah alasan aku berinvestasi reksadana di Jepang. Yang kedua, perbandingan investasi di Indonesia dengan di Jepang. Yang ketiga, step awal untuk kalian yang ingin investasi reksadana di Jepang. Oke, aku sambil lihat laptop ini karena aku bikin catatan di laptop, jadi semuanya bisa aku sharingin ke teman-teman dan aku sampaikan ke teman-teman dengan baik gitu ya. Nanti juga ada sesi yang dimana aku mau lihatin layar di laptopku ini, jadi aku harus pakai laptop ini. Jadi sorry kalau aku matanya kesana sini gitu ya. Oke, poin yang pertama adalah alasan aku berinvestasi reksadana di Jepang. Alasannya sih simple sih, karena aku saat ini sedang tinggal di Jepang. Itu alasan terbesarnya sih sebenarnya. Karena kalau kita mau investasi di Indonesia, sebenarnya bisa. Dan aku pun juga investasi di reksadana pakai aplikasi Bibit di Indonesia dan investasi juga di saham. Itu aku pakai investasi sahamnya di akun BNI Sekuritas karena aku rekening di Indonesia juga kebetulan BNI, jadi aku sekalian lah bikin akun BNI Sekuritas dan investasi saham di sana sekitar mulai dari tahun 2019 bulan November tahun 2019 aku mulai investasi di saham juga. Nah, jadi karena aku tinggal di Jepang, jadi kalau mau investasi di Indonesia itu lumayan ribet. Jadi harus kirim uang dulu ke Indonesia, uang dari yen diganti ke rupiah, dan dari situ kurs yen ke rupiah itu kadang-kadang naik turun. Dan yang bikin sedih itu kalau misalkan kita udah punya banyak uang, maksudnya baru gajian lah misalkan, ternyata waktu itu malah kursnya turun. Itu yang paling bikin sedih sih. Padahal kemarin kursnya naik banget, pas kita punya uang malah turun gitu ya. Oke, dan untuk kirim uang ke Indonesia juga dipotong biaya kirim juga nih guys. Jadi makanya kita malah sebelum investasi uang kita udah dipotong duluan gitu kan. Rasanya nggak enak juga. Jadi itu juga salah satu dari alasan aku investasi di Jepang. Jadi akhir tahun 2020 kemarin aku sempat belajar tentang investasi di Jepang nih. Dan akhirnya memberanikan diri untuk terjun langsung dan buat akun sekuritas di Jepang. Dan untuk saat ini aku masih baru buka akun sekuritas dari Rakuten Shouken. Nah,
Alasan lainnya karena di Jepang expense ratio untuk nabung reksadana itu sangat kecil dibanding produk-produk reksadana yang ada di Indonesia nih guys. Terus kalian pasti pikir gini ya, expense ratio itu apa sih bang? Oke, jadi istilah expense ratio itu intinya adalah biaya administrasi untuk manajer investasi mengelola dana kalian. Contohnya kayak gini, misalnya dana investasi kalian reksadana sebesar 100 juta kalian masukin invest untuk reksadana 100 juta misalkan. Dan produk reksadana yang kalian beli expense ratio-nya 3% misalkan per tahun. Jadi, kalian akan dikenakan biaya administrasi untuk mengelola dana kalian itu sebesar 3 juta per tahun. Karena expense ratio-nya 3%. Kayak gitu, gambarannya seperti itu simpelnya. Dan itu nggak memandang kalian profit atau loss ya guys. Jadi kalian ketika reksadana kalian profit tetap dipotong 3 juta. Dan ketika reksadana kalian masih loss, portofolio kalian masih minus, itu pun tetap kalian kena biaya 3 juta per tahun. Gitulah contohnya ya guys. Nah, kita lihat langsung nih gimana realnya di Jepang itu seperti apa dan di Indonesia seperti apa. Nanti aku akan buka, kebetulan aku punya akun di Bibit, aplikasi Bibit, dan juga di Rakuten Shoken. Di situ reksadanya kayak apa sih, terus expense ratio-nya seperti apa. Nanti kita tunjukin di layar laptop ini ya. Oke, aku udah buka di Rakuten Shoken sama di Bibit. Pertama kita lihat di Bibit dulu ya, reksadana yang ada di Indonesia seperti apa. Nah, yang aku saranin untuk reksadana sih, karena aku masih muda, mungkin teman-teman yang lihat dan nonton video di channel YouTubeku juga masih umur 20-30-an, kita lebih cenderung ke prefer untuk investasi di reksadana saham karena returnnya yang tinggi, tapi resikonya juga lumayan tinggi. Nah, sekilas aja ini expense ratio-nya seperti ini, 1,59, ada 4,8, ini gede banget. Nah, kita coba lihat ya, Discover More. Oke, nanti kita coba filter deh. Kita pengen lihat expense ratio-nya aja. Kita coba filter expense ratio-nya seperti apa, lalu kita terapkan. Oke, ini kayaknya yang expense ratio tertingginya. Expense ratio tertingginya 8,9% guys. Jadi dalam 1 tahun kita dikenakan biaya administrasi 8,9% per tahun. Misalkan kita punya 100 juta, ya 8,9 jutanya tiap tahun dipotong gitu. Misalkan ya kalau kita punya profit yang lebih dari expense ratio, misalkan 15%, masih ada berapa persen yang tersisa. Cuman kalau kita misalkan portofolio kita minus, kita tiap tahun 8,9, namanya bukan investasi lagi guys, kita udah loss tiap tahun gitu. Kalau yang terendah berapa ya? Coba kita lihat. Yang terendah 1,4%. Itu pun udah lumayan tinggi juga loh guys. Jadi setiap tahun kita bakalan, misalkan 100 juta uang investasi kita akan dipotong 1,4 juta. 1,4 juta itu lumayan juga ya. Oke, kita bakalan cek, lihat-lihat juga di Rakuten Shoken. Kebetulan aku udah buka ini akunku, dan untuk program di Tsumetate Nisa ini spesial karena di sini expense ratio-nya dipilih expense ratio yang rendah-rendah semua guys. Jadi foundernya memang udah terpilih gitu ya. Ini kita pilih di Found Ichiran Kara Erabu. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini ada banyak banget produk reksadananya, dan di sini semua yang ada di sini yang masuk di program Tsumetate Nisa ini, nanti kita juga akan bahas sedikit Tsumetate Nisa itu apa sih gitu ya. Ini adalah produk-produk yang dipilih dari banyak banget syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya juga harus expense ratio-nya rendah, terus nggak beresiko terlalu tinggi, yang aman. Jadi cuman hanya, kalau untuk Rakuten Shoken itu cuman ada 170 produk doang. Dari beribu-ribu itu dipilih sekitar 170-an. Nah, kita akan lihat ke Tesurio Nado.
Ini Tesuryo-nya. Tesuryo itu sama kayak expense ratio sih, maksudnya biaya administrasinya. Lihat di sini di Jepang expense ratio-nya 0,0, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2. Kecil banget dibandingkan yang tadi kita lihat di Indonesia. Yang paling kecil aja 1,4 ya. Coba kita lihat di expense ratio punya Jepang ini yang paling tinggi lah. Coba kita lihat di sini. Yang paling tinggi, oh sorry, itu tadi yang paling rendah ya. Yang paling tinggi adalah 1,65. Ini yang paling tinggi 1,65. Sedangkan di Indonesia 1,4. Kita lihat di sini yang paling, yang terendah. Di Indonesia 1,4. Sedangkan di Jepang yang paling tinggi aja 1,65. Gitu guys. Jadi kalau kalian mending pilih yang di Jepang gitu ya. Ini ada Emax Stream Beikoku Kabushiki S&P 500 ini yang paling populer di Jepang sih, produk reksadana ini, karena expense ratio-nya rendah. Ini adalah kumpulan saham-saham dari Amerika yang coba kita lihat sebentar ya, yang akhir-akhir ini lagi booming banget karena pergerakan sahamnya juga bagus banget. Nantilah kita bakalan belajar ini bareng-bareng karena ada banyak hal yang pengen aku sampaikan di video kali ini juga, nanti nggak cukup waktunya. Jadi gitu ya guys, perbandingannya expense ratio itu seperti apa. Oke, gimana guys? Kalian udah tertarik juga untuk investasi di reksadana di Jepang? Dan ada lagi untuk alasan lainnya nih guys. Selain itu sebenarnya ada juga alasan lainnya, yaitu karena di Jepang terdapat peraturan atau kebijakan pemerintah yang menguntungkan kita bagi para investor, khususnya untuk investasi di reksadana. Program apakah itu? Tadi sempat aku bilang juga di sebelumnya, namanya adalah Tsumitate Nisa. Pasti kalian bakalan tanya, Tsumitate Nisa itu apaan sih gitu kan? Oke, aku jelasin sedikit apa itu Tsumitate Nisa ya. Kita buka Google dan kita lihat di websitenya Rakuten juga tentang penjelasan Tsumitate Nisa itu apa sih. Oke, kita udah ke Google, kita lihat Tsumitate Nisa toa. Jadi apa sih artinya Tsumitate Nisa itu? Kita kebetulan tadi udah buka di Rakuten Shoken, jadi kita buka Rakuten Shoken lagi. Oke, Rakuten Shoken itu penjelasannya seperti ini. Ada banyak penjelasannya di Google, kalian bisa baca sendiri. Pakai bahasa Jepang sih sebenarnya. Oke, Tsumitate Nisa toa, ini adalah Nyumon Koza. Jadi ini penjelasan singkatnya aja sih. Ini kalau kalian pengen tahu Tsumitate Nisa Seido itu seperti apa, terus kemudian Tsumitate Nisa Katsuyoho, gimana cara menggunakannya, kemudian Tsumitate Nisa Pointo, Gutaiteki na kingaku de Tsumitate o imeji shitai. Misalnya pengen kayak gimana sih kita Tsumitate itu istilahnya sedikit demi sedikit kita nabung gitu ya. Kita coba lihat Tsumitate Nisa Seido. Batuk ini banyak banget ya. Jadi Rakuten Shoken no Tsumitate Nisa de konyu dekiru toshi shintaku wa 159 hon. Tapi tadi kita lihat 170 berapa gitu ya. Ini yang dari tahun kemarin di bulan 7 tanggal 8 masih 159, sekarang 171 kalau nggak salah. Oke, Tsumitate Nisa no toshi shintaku taishou hin wa kinyu chou ga sadameta youken o mitashita chouki no tsumitate bunsan toshi ni tekishita toshi shintaku nomi. Jadi Tsumitate Nisa itu udah di pangkas, istilahnya dipilih dengan sangat ketat. Yokennya itu banyak yang udah memenuhi syaratnya itu sebagai reksadana yang dalam jangka panjang dan istilahnya menabung sedikit demi sedikit, dan itu udah dibagi. Jadi misalkan saham A, saham B, saham C, saham D gitu. Jadi mereka memilih yang bagus-bagus doang yang ada di situ. Dan Rakuten Shoken dewa Hofuna
取扱商品の中から投資対象を選択することができ、便に、複数の投資信託にもまとめて積み立て投資することも可能です。で、各商品100円以上1円単位で気軽に積み立てることができるので、自由に、資産形成プランが立てられます。Jadi kita bisa mulai dari investasi 100 yen terus nambah 1 yen gitu bisa. Sedikit banget, mulainya dari 100 yen juga bisa. Kayak gitu-gitu istilahnya. Kita bisa dari nilai yang rendah dan bisa lama. Dan seperti apa sih Tsumitate NISA itu? Di sini agak panjang, aku lihat di sini aja lah. Tsumitate NISA itu di sini udah dimatomate. Jadi Taiso-sa-nya, jadi siapa sih yang bisa Tsumitate NISA? Dan sebenarnya ada Tsumitate NISA sama Ipang NISA. Terus ada juga iDeCo, ada juga Junior NISA. Junior NISA malah udah lama keluar sih sebenarnya. Nanti aku jelasin di kesempatan yang lainnya ya. Jadi ini ada perbandingan antara Tsumitate NISA sama Ipang NISA. Jadi Taiso-sa-nya sama, Kyotsu Teng-nya itu Nihon ni sumu mijusai ijo no kata. Jadi misalkan kalian udah umur 20 tahun ke atas kalian dan tinggal di Jepang, kalian bisa. Siapapun itu, kayak Kokujing juga bisa. Oke, kemudian Toshihoho-nya. Jadi ini ada Tsumitate Hoshiki. Kalau untuk Ipang NISA itu Spot Tokonyu atau Tsumitate Hoshiki. Spot Tokonyu itu langsung ikatsu, maksudnya dia misalkan mau beli 80 mang sekali itu bisa. Tapi kalau untuk Tsumitate NISA nggak bisa. Di per bulan ada batasannya dan 1 tahun tuh ada batasannya juga. Kita lihat di sini ya. Nenkang itu Toshi Jogengaku itu adalah, maksudnya dalam 1 tahun dibatasin sampai 40 mang doang. Dan kalau untuk Ipang NISA 120 mang. 120 mang itu maksudnya kalau 40 mang itu 400.000 yen, kalau 120.000 ini 120 mang itu adalah 1.200.000 yen. Sorry, kepalanya agak nggak ini. Oke, Hikaze itu yang nggak masuk ke potongan pajak. Tonaru Kikang. Hikaze Tonaru Kikang itu yang nggak masuk pajak, itu bakalan nggak masuk pajak selama 20 tahun. Jadi 40 mang 1 tahun, tahun kedua 40 mang, tahun ketiga 40 mang, gitu terus sampai 20 tahun itu kita nggak akan dikenakan pajak, istilahnya kayak gitu. Terus kalau yang untuk Ipang NISA itu cuman sampai 5 tahun, tapi Nenkang Toshi Jogengakunya tinggi 120 mang gitu ya. Nanti kalian pasti masih bingung nih, kayak gimana sih ini, maksudnya gimana gitu. Nanti aku jelasin sedikit demi sedikit sih. Terus Taiso Shohin-nya yang bisa kita beli di Reksadana Tsumitate NISA itu yang tadi kita bilang juga. Jadi udah tentuin sama negara Jepang kijungnya itu standarnya seperti apa, dan cuman reksadana yang terpilih dan memenuhi syarat aja yang di sini untuk Tsumitate NISA. Tapi kalau untuk Ipang NISA, kita bisa beli saham yang di Jepang, saham-saham perusahaan Jepang, saham-saham perusahaan luar negeri. Misalkan kita mau beli Tesla, mau beli Apple juga bisa. Terus kalau di sini juga ada reksadana. Jadi lebih bebas di Ipang NISA. Terus Hikaze Taisho-nya itu adalah Taisho Shohin ni Kakaru Haitokin Bunbaiking Baikakure Eki. Jadi capital gain itu antara selisih kita misalkan beli saham atau reksadananya, selisih antara harga beli sama harga jualnya. Misalkan kita beli 100 juta reksadana, kita punya 100 juta reksadana dan kita jual ketika harga reksadana yang kita punya itu 130 juta misalkan. Jadi selisihnya ada 30 juta. Nah, itu 30 juta itu semuanya kita dapat.
tanpa dipotong pajak sama sekali. Dan juga dividen itu ada beberapa saham, atau kalau kita beli saham misalkan di Indonesia misalkan ya, di BRI itu ada namanya dividen itu pembagian keuntungan perusahaan untuk para investor. Jadi dividen itu kalau di BRI kalau nggak salah cuma 1 tahun sekali, itu dibagi cuma sedikit sih, nggak terlalu banyak. Itu pun masuk ke dalam Taiso ini. Jadi dividen itu juga bakalan kita dapat tanpa dipotong pajak kalau kita ikut di program Tsumitate NISA atau Ipang NISA gitu ya. Terus Koza Kaisetsu Kikan, jadi yang bisa sampai kapan sih program ini ada, misalkan kayak gitu ya. Kalau program Tsumitate NISA ini kita bisa sampai 2042. Jadi sampai 2042 kita masih bisa buka dan ikut program Tsumitate NISA ini, buka akun untuk Tsumitate NISA. Tapi kalau untuk Ipang NISA bentar lagi nih, tinggal 2 tahun lagi ya, 2023 dia bakalan terakhir. Setelah itu nggak bisa lagi buka akun Ipang NISA gitu. Terus Kingyuki Kang Henko, jadi kita bisa Kakunen Goto ni Henko Kano. Jadi dia tiap tahun bisa, misalkan dari Rakuten Shoken mau pindah ke SBI Shoken kayak gitu-gitu masih bisa. Oke, kalau dari sini aku jelasin semuanya bakalan kepanjangan. Nanti kita bakalan bikin satu video untuk mau jelasin tentang Tsumitate NISA lebih dalam lagi. Oke, gimana guys? Jadi ini program pemerintahan Jepang yang sangat membantu untuk menguntungkan ya. Makanya aku coba untuk investasi reksadana di Jepang. Dan gimana? Kalian udah mulai sedikit tertarik untuk ikutan investasi di Jepang? Karena banyak juga keuntungannya daripada kita investasi di Indonesia langsung ya. Oke, kita next bahas ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah perbandingan investasi di Indonesia dengan di Jepang. Sebenarnya di poin pertama juga udah banyak aku bahas juga. Kalian juga pasti juga sudah tahu ya, kalau kita mau investasi di Indonesia harus kirim uang yen kita ke rupiah dan kirim ke Indonesia dulu, baru kita masukin ke portofolio investasi kita. Dan saat pengiriman uang pun kita udah dikenakan biaya. Sedangkan kalau kita investasi di Jepang, kita bisa langsung nih gunakan uang yen kita itu langsung dan nggak kena potongan biaya gitu. Nah, tadi juga sempat aku bahas juga tentang pajak. Tentang pajak itu gimana sih perbandingannya, seperti apa? Nanti akan masukin tabel di sini atau di sini. Jadi di sini aku punya ada tabel. Di tabel ini aku dapat dari Kak Cynthia Farah Diba. Dia itu juga salah satu YouTuber orang Indonesia yang tinggal di Jepang dan membahas tentang finansial. Nah, kalau kalian tertarik tentang finansial, kalian juga bisa lihat videonya beliau di YouTube channelnya beliau, di search aja Cynthia Farah Diba. Oke, jadi tabel ini membandingkan tentang pajak yang dikenakan saat kita berinvestasi di Indonesia dan di Jepang seperti apa. Oke, kita lihat ya. Di Indonesia sama di Jepang. Ini kita bandingkan. Kalau di Indonesia, transaksi pembelian itu nggak kena pajak. Di Jepang pun juga sama. Nah, kalau transaksi penjualannya gimana? Kalau kita misalkan jual, di Indonesia kita kena pajak 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham. Dan itu bersifat final ya. Bersifat final itu maksudnya ketika kita jual, itu langsung dipotong sama manajer investasinya. Jadi udah sama brokernya udah dipotong langsung. Jadi kita harus lapor pajak ketika waktu transaksi penjualan, itu nggak perlu. Jadi udah dipotong secara otomatis. Jadi kita nggak bingung juga. Nah, untuk Jepang, kita transaksi penjualannya nggak ada pajaknya. Jadi dibebaskan pajaknya. Nah, untuk capital gain, keuntungan atas selisih nilai jual dan nilai beli saham, kita tidak dikenakan pajak di Indonesia. Sedangkan di Jepang, pada dasarnya dikenakan pajak sebenarnya 20,315% dari penghasilan bruto. Jadi ketika misalkan kita investasi reksadana, saham atau apapun itu, misalkan ETF juga salah satu investasi juga,
kalau kita punya profit dari investasi kita, misalkan kita profit nih dari 100 juta, kita jual 130 juta, kita profit 30 juta. Nah, setelah itu profit ini bakalan kena pajak 20%-nya. Jadi misalkan 20% ini dibagi 5, berarti 30 bagi 5, 6 jutaan kita dipotong pajak. Pada dasarnya seperti itu kalau di Jepang. Tapi kalau kita ikut di Sumitate Nisa atau Ipang Nisa atau Ideco atau Junia Nisa, macam-macam, nanti kita bakal bahas di video-video berikutnya, itu di zero, jadi kita nggak kena pajak. Jadi semuanya udah kita langsung dapat, sama kayak di Indonesia. Nah, untuk dividen itu di Indonesia ada potongannya 10% dari penghasilan bruto. Jadi ini juga bersifat final. Jadi kalau kalian investasi, misalkan kayak aku tuh investasi di BRI, ketika aku dapat dividen itu udah, yang aku dapat itu yang ditransfer ke rekening aku itu udah yang udah dipotong 10% dari nilai sebenarnya. Jadi kita nggak ngotak-ngatik lagi, mereka yang dari broker kita yang memotongin gitu, bantuin motongin. Tapi sebenarnya kalau di Jepang sama kayak capital gain. Sebenarnya untuk dividen itu harusnya dipotong juga 20,315%. Jadi lumayan besar juga, dividen dipotong lagi 20%. Nah, kalau misalkan kita ikut Sumitate Nisa atau program-program yang tadi aku sebutin, itu sama sekali nggak akan dipotong. Itulah keuntungannya kita ikut program Sumitate Nisa dan lain-lain itu. Dan itu yang menguntungkannya. Oke, gitu. Nah, kalau kita menggunakan program investasi dari pemerintah Jepang yang bernama Sumitate Nisa itu, kita bakalan dibebaskan bayar pajak 20% itu tadi, guys. Jadi enak kan? Oke. Dan tadi kita juga lihat kalau di reksadana Indonesia itu expense ratio-nya atau biaya administrasinya itu untuk mengelola dana investasi reksadana kalian itu sangat besar dibandingkan expense ratio di reksadana di Jepang yang khususnya untuk di Sumitate Nisa ya, guys. Jadi memang nabung reksadana di Jepang itu lebih menguntungkan daripada beli reksadana di Indonesia. Itu garis bawah ya, jadi itu lebih menguntungkan. Oke, kita bahas poin yang berikutnya. Di poin yang ketiga ini adalah step awal untuk kalian yang ingin investasi reksadana di Jepang. Oke, intinya untuk step awal itu kalian harus bikin akun investasi di Jepang. Dan ada 2 perusahaan sekuritas yang aku rekomendasiin di Jepang. Yang pertama adalah tadi aku sebutin di Rakuten Shoken, dan yang kedua adalah SBI Shoken. Kenapa? Karena 2 perusahaan ini yang paling besar dan sangat-sangat populer di Jepang. Dan aku udah punya Rakuten Shoken dan ini lagi proses buka akun di SBI Shoken. Itu karena aku pengen buka di SBI Shoken untuk bikin akun Junior Nisa untuk anak aku. Untuk SBI Shoken ini kebetulan agak lama. Waktu Rakuten Shoken itu nggak terlalu lama karena aku udah punya kartu kredit dari Rakuten, karena aku juga udah Rakuten Kai-ing, dan aku juga buka di Rakuten Ginko juga. Dan kita bakalan bahas juga tentang Rakuten ini karena teman-teman mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada yang baru tahu juga. Rakuten itu punya program poin. Di situ kalau kita masuk ke sistem Rakutennya, kita bakalan banyak untungnya karena poin-poin yang kita akan dapat. Nanti kita bahas di video-video berikutnya mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik ya. Kalau pengen tahu tentang Rakuten, kasih tahu di kolom komentar ya. Oke. Nah, tapi untuk kalian yang pengen buka akun sekuritas, kalian minimal harus punya my number rekening bank, kemudian nomor telepon HP di Jepang. Kira-kira ya tiga poin ini kalian minimal harus punya. Dan kalau bisa punya kartu kredit, ya 4. Kalau punya kartu kredit bakalan lebih cepet dan gampang. Oke, nah untuk yang my number-nya, kalian harus punya my number yang udah ada fotonya. Jadi my number yang memang benar-benar my number dari Jepang, dari pemerintah Jepang. Bukan yang Tsuchikado ya. Tsuchikado itu yang kertas, yang
yang ada nomornya kita, cuman yang kertas biasa. Untuk gimana cara membuka akun Sumitate Nisa, gimana cara beli produk reksadananya, sebaiknya beli reksadana apa di Jepang dan lain-lain, serta gimana tentang saham di Jepang, apakah lebih menguntungkan juga beli saham di Jepang, bakalan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum aku juga tutup videonya, aku mau kasih lihat kalian gimana sih hasil dari investasi aku yang baru mulai bulan 2 kemarin juga. Baru aja berapa hari aku masuk ke investasi Sumitate Nisa. Jadi aku udah masukin di bulan 2 kemarin tanggal 1 itu Sangmang Sangzeng sampai aku Sangju Sangeng. Jadi kita lihat di sini udah naik seberapa sih kalau misalkan kita masukin investasi reksadana di Jepang. Dan kebetulan ini kita bakalan lihat di sini ya. Hoyu Shoheng Ichirang. Dia aku beli IMAX Stream Zeng Sekai Kabushiki Our Country. Jadi ini aku beli ini karena ini adalah kumpulan saham-saham di seluruh dunia mewakili. Jadi ini indeks saham sih. Oke, kita lihat seberapa persen, udah naik berapa. Jadi naiknya udah nambah 1173 yen. Baru berapa hari ya? Kalau dihitung-hitung baru 1 minggu nih. 1 minggu udah segitu. Nah, 1173 yen itu berapa persen sih? Kita pengen lihat. Caranya adalah kita lihat di sini. Kita lihat di PDF-nya. Jadi seberapa besar ininya? Oke, kita tarik ke sini, ke bawah. Jadi masih 1 minggu kita udah naik 3,51%. Tapi ini jangan dilihat, oh 1 minggu segitu, ternyata nanti pasti 1 tahun lebih besar lagi. Enggak juga guys, karena ini hanya sementara aja. Dan aku juga nggak terlalu merhatiin, kebetulan aja aku tadi pagi lihat buka, jadi ya sekalian lihat lah, ternyata segini. Ya kalian biar tahu aja, biar sambil belajar dan tahu gimana sih imagine-nya seperti apa, gitu aja. Oke, karena video ini udah sangat panjang, kalau ada pertanyaan atau kritik atau saran, jangan ragu untuk tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat ilmunya, please like dan juga share ke teman-teman kalian ya guys, supaya nggak cuman kalian nih yang dapat ilmu yang bermanfaat, tapi juga teman-teman kalian yang bisa merasakan manfaat ilmunya. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang ada di channel YouTube ini. Oke, aku Yudi dan thanks for watching. Bye-bye.